disitulah Jepang dalam posisi gamang, dalam posisi kekhawatiran yang luar biasa. Nah, dalam kesempatan itu, para pemuda, golongan muda yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang peristiwa terjadinya proklamasi atau yang sering kita dengar Rengas Dengklok. Peristiwa diawali dengan pemboman Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, di tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Nah, di Jakarta pada saat itu terasa kota yang tidak bertuan, kota yang sepi, kota yang terasa tidak ada apa-apa. Nah, disitulah Jepang dalam posisi gamang, dalam posisi kekhawatiran yang luar biasa. Nah, dalam kesempatan itu, para pemuda, golongan muda yang dipimpin oleh Khairi Saleh mendapatkan kesempatan bahwasanya mereka ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tersebut mereka membahas bagaimana caranya agar proklamasi pada saat itu cepat-cepat dilakukan oleh bangsa kita. Nah, dalam rapat itulah mereka mendapatkan sebuah bahwasanya mereka mendatangi rumah Soekarno untuk cepat-cepat mendesak agar dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tepatnya di tanggal 15 Agustus 1945 di jam 22 WIB atau jam 10 malam, para pemuda yang dipimpin oleh Khairi Saleh mendatangi kediaman Soekarno di Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Nah, mendengar hal itu, kita sampai masih mengenai Soekarno-Hatta kita mereka tidak biasa. Kebetulan pada saat itu, Soekarno baru saja menyaksikan Karawici di dalam meja. Dalam pertemuan tersebut, Karawici menjanjikan kemerdekaan kepada Soekarno. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Elviana SDMPD, dan yang terhormat Ibu Pengawas Ujian Praktek Ibu Sarifa dan Ibu Sista, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berada di SMA Negeri 1 SDN Gilir, serta teman-teman seperjuangan dan seangkatan saya di SMA Negeri 1 SDN Gilir. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat saya yang berupa pendapat dari saya sendiri. Yang pertama adalah 10 keutamaan yang ada di dalam agama Kristen. Yang pertama, jangan ada hal lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit atas, di dalam bumi bawah, dan di lautan di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang keempat, jangan Bapa di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari gereja. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata dengan tongkat dan tinggi hatinya. Tembok batu 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 akan kita dirikan dari batu para. Pohon-pohon ara ditebang akan diganti dengan pohon-pohon ara. Maka Tuhan membangkitkan para panglima rezim melawan mereka dan menggerakkan musuh mereka. Orang Arab dari timur, orang Palestina dari barat, mereka adalah Israel dengan mulut mereka.
turun tadi, mukanya sedor-sedor, mukanya belum turun, dan tangannya langsung teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali dengan dia menghadapnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Masuk Cipiwan ini kan? Udah gak hidup. Iya. Lebarkan, jangan rapatkan. Lebarkan. Nanti salah kaki beda yang positif itu jangan. Oh iya. Salah apa betul? Enggak, Bu. Busuk juru orang itu, busuk. Nanti kita Hidup. Pas. Ini pengen Bu. Tunggal 4. Saya dalam 5. Tunggal. Kami tak tahu potong sari teham. Ini tangan. Baik. Kita tuh aja rawan. Oh, saya kira ini. Udah ada lubangnya. hidup kan? Hal yang sama lakukan sama buah yang lain. Boleh kan? Kan dari kontak ini kan? Enggak foto. Jangan dua-duanya, kau buat dua aja. Yang membahas mengenai isu-isu perempuan. Siti Walidah ialah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pahlawan nasional Indonesia yang juga mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Siti Walidah memiliki 6 orang anak dari hasil pernikahannya bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Walidah lahir pada 3 Januari 1872 di Jakarta dan wafat pada 31 Mei 1946 dan dimakamkan di Masjid Gede di Kauman, Yogyakarta. Masuk ke materi, yakni makna dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sendiri memiliki 4 alinea. Alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan itu ialah bagi seluruh bangsa Indonesia, adalah hak bagi seluruh bangsa di dunia. Penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, serta sebagai aspirasi bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua bermakna bahwa kemerdekaan ialah cita-cita bagi bangsa Indonesia.
Ya, coba bilang. Perkenalkan, nama saya Bintang Mayeta. Di sini saya membawakan tema pahlawan yang bernama Martha Christina Tiago. Martha Christina Tiago lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Dia seorang gadis yang berasal dari desa Kalbumbu di Nusa Laut, Maluku Tengah. Pada usia 17 tahun, ia mengikuti ayah dalam melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Martha Christina Tiago meninggal wafat pada tanggal 2 Januari 1818 di Laut Banda. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. BK, oh ya kalau kita BK ya ini kan kalau kita melibatkan BK ya kan kurang kan ya. Masih proses, Pak. Enggak, kan orang nih di rumah masak orang nih. Itu di sini aja kan aku tuh. Oh aman Pak. Selesai. Apa dia bumbunya? Bumbunya santan, kunyit, tumbar, cabai, atau ini, atau berapa ini? Segala. Sama ini pasti.